Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Aska, Bidasari Siregar, Muzalati Syariswadi, dan Virginia Paulina Angelina akan menjelaskan materi tentang persamaan tingkat tinggi, dalil sisa, hasil bagi istimewa, dan aturan sintetis Horner. Saya Muzalati Syah akan menjelaskan tentang persamaan tingkat tinggi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu suku banyak. Suku banyak atau polinominal adalah pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan berkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Bisa dibilang polinominal merupakan bentuk aljabar dengan pangkat peubah bilangan bulat positif. Suku banyak dalam X berderajat N mempunyai bentuk umum sebagai berikut. An, An-1, An-2, dan seterusnya merupakan konstanta real. N di sini merupakan bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. A0 merupakan suku tetap. Syarat dari suku banyak. Terdapat juga beberapa syarat sehingga sebuah persamaan bisa disebut sebagai suku banyak. Di antaranya yaitu variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Berikut adalah beberapa bentuk yang tidak termasuk ke dalam bentuk polinomial. Di antaranya 3x y pangkat negatif 2 sebab pangkatnya negatif. 2 per x plus 2 sebab membagi dengan variabel tidak diperkenankan atau pangkat penyebut yaitu negatif. 1 per x sebab alasan yang sama dengan yang atas. Akar x sebab akar merupakan pangkat pecahan yang tidak diperkenankan. X cos x sebab terdapat variabel x dalam fungsi trigonometri. Nilai suku banyak. Nilai polinomial atau fx untuk x sama dengan k atau fk dapat kita cari dengan menggunakan metode substitusi atau dengan skema Horner. Sederhananya, cara substitusi dengan mensubstitusikan x sama dengan k ke dalam polinomial, sehingga akan menjadi fx sama dengan an k pangkat n ditambah an kurang 1 k pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Yang kedua ada cara skema Horner. Sebagai contoh, fk sama dengan x kubik ditambah bx kuadrat tambah cx tambah d, sehingga fk sama dengan ak kubik ditambah bk kuadrat ditambah ck ditambah d sama dengan ak kuadrat ditambah bk ditambah c dikali k ditambah d. Maka hasilnya ak ditambah b kali k ditambah c dikali k tambah d. Nama saya Virginia Paulina, akan menjelaskan tentang dalil sisa. Berikut ini adalah ketentuan dalil sisa. Yang pertama, jika suku banyak px dibagi x min a, sisanya adalah pa. Kedua, jika suku banyak px dibagi dengan x plus a, sisanya akan p min a. Yang ketiga, jika suku banyak px dibagi dengan x min b, sisanya akan p b per a. Yang keempat, jika suku banyak px dibagi x min a, x min b, sisanya adalah PA sama dengan X min B per A min B dan PB sama dengan X min A per B min A. Sekarang kita masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan sisanya jika 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 dibagi X plus 1 atau dibagi X min 1. Jawabnya itu pakai cara substitusi. Sisanya itu jadi min 4. Caranya seperti yang ada di layar. Berikut adalah contoh yang kedua. Tentukan sisa dan hasil baginya jika x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 5x min 8 dibagi x min 2. Jawabnya dengan teorema sisa, dengan mudah kita akan mendapat jawaban 6 seperti cara yang digambar. Berikut adalah contoh soal yang terakhir yang ketiga. Suku banyak fx jika dibagi dengan x min 1 bersisa 2 dan jika dibagi dengan x plus 2 bersisa min 1. Tentukan sisanya jika fx dibagi x min 1 x min 2. Mau cari x min 1 x min 2 nya kan. Nah itu kan rumusnya hx sama dengan px plus q. Jadi yang dibagi x min 1 itu jadi p plus q sama dengan 2, dan yang x plus 2 nya itu jadi min 2p plus q sama dengan min 1. Terus cara eliminasi, dapat tuh p nya 1. Nah terus kan itu ambil salah satu persamaannya kan, p plus q sama dengan 2. Nah dimasukin dia itu 1 ke persamaan yang pertama yang p plus q sama dengan 2. Nah jadi 1 plus q sama dengan 2, q sama dengan 1. Jadi fx nya sisanya itu x plus 1. Ya, presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Saya Aulia Aska akan
menjelaskan tentang hasil bagi istimewa atau pembagian istimewa. Pembagian istimewa dapat dipahami sebagai operasi pembagian dari jumlah atau selisih dua bilangan berpangkat sama dengan jumlah atau selisih bilangan yang dipangkatkan yang menghasilkan sisa pembagian 0 atau habis dibagi. Selisih dua bentuk aljabar berpangkat sama habis dibagi dengan selisih bilangan pokoknya. Dalam notasi matematika dapat ditulis A pangkat N dikurangi B pangkat N per A dikurangi B sama dengan A pangkat N-1 plus A pangkat N-2 dikali B ditambah A pangkat N-3 ditambah seterusnya sampai ditambah A kali B pangkat N-2 ditambah B pangkat N-1. Untuk A tidak sama dengan B dan N termasuk bilangan bulat positif. Contoh soal nomor 1, berapakah 7 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 dibagi 7 dikurangi 4? Penyelesaiannya 7 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 per 7 dikurangi 4 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 2 kali 4 ditambah 7 dikali 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 715. Cara lain dengan pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu caranya 7 pangkat 2 dikuadratkan dikurangi 4 pangkat 2 dikuadratkan dibagi 7 dikurangi 4 sama dengan 7 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 per 7 dikurangi 4 sama dengan 7 dikurangi 4 dikali 7 ditambah 4 dikali 7 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 per 7 dikurangi 4 sama dengan 7 ditambah 4 dikali 7 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 yang mana hasilnya 11 dikali 65 sama dengan 715. Bentuk-bentuk apa saja yang habis dibagi A tambah B? Selisih dua suku bentuk aljabar berpangkat sama genap habis dibagi A tambah B. Dalam notasi matematika dapat ditulis A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N per A tambah B sama dengan A pangkat 2N-1 dikurangi A pangkat 2N-2 kali B ditambah A pangkat 2N-3 kali B pangkat 2 dikurangi seterusnya, lalu ditambah A kali B pangkat 2N-2 dikurangi B pangkat 2N-1. Untuk A tambah B tidak sama dengan 0 dan N termasuk bilangan bulat positif. Jumlah dua suku bentuk aljabar berpangkat sama ganjil sama habis dibagi A tambah B. Dalam notasi matematika dapat ditulis A pangkat 2N tambah 1 ditambah B pangkat 2N plus 1 per A tambah B sama dengan A pangkat 2N min A pangkat 2N-1 dikali B ditambah A pangkat 2N-2 dikali B pangkat 2 dikurangi seterusnya lalu dikurangi A kali B pangkat 2N-1 ditambah B pangkat 2N. Untuk A tambah B tidak sama dengan 0 dan N termasuk bilangan bulat positif. Contoh soal nomor 1. Bentuk sederhana dari X pangkat 8 dikurangi Y pangkat 8 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 adalah penyelesaian. X pangkat 2 dipangkat 4kan dikurangi Y pangkat 2 dipangkat 4kan per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dipangkatkan 3 dikurangi X pangkat 2 dikuadratkan dikali Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikuadratkan dikurangi Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Nomor 2. Faktorkanlah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Penyelesaiannya, karena bentuk X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 habis dibagi X tambah Y, maka X tambah Y merupakan faktornya, sehingga ditulis X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan X tambah Y dikali X pangkat 2 dikurangi XY ditambah Y pangkat 2. Apakah bentuk A pangkat N ditambah B pangkat N habis dibagi A dikurangi B? Kita periksa apakah A pangkat 5 ditambah B pangkat 5 habis dibagi A dikurangi B. A dikurangi B per A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 dikurangi A pangkat 4 dikali B dengan hasil B pangkat 5 per A pangkat 4.
yang memiliki sisa A pangkat 4 dikali B ditambah B pangkat 5 sama dengan B dikali A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Selanjutnya, bahwa A pangkat 5 dan B pangkat 5 habis dibagi A min B jika A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 habis dibagi A min B, dan seterusnya hingga akhir. Kesimpulannya, ada 3 bentuk yang termasuk pembagian istimewa. Yang pertama, A pangkat N dikurangi B pangkat N per A min B sama dengan A pangkat N min 1 ditambah A pangkat N min 2 kali B ditambah A pangkat N min 3 dikali B pangkat 2 ditambah seterusnya, lalu ditambah A kali B pangkat N min 2 ditambah B pangkat N min 1. Yang kedua, ada A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N per A tambah B sama dengan A pangkat 2N min 1 dikurangi A pangkat 2N min 2 dikali B ditambah A pangkat 2N min 3 dikali B pangkat 2 ditambah seterusnya, lalu ditambah A kali B pangkat 2N min 2 dikurangi B pangkat 2N min 1. Yang ketiga, ada A pangkat 2N plus 1 ditambah B pangkat 2N plus 1 per A tambah B sama dengan A pangkat 2N dikurangi A pangkat 2N min 1 dikali B ditambah A pangkat 2N min 2 dikali B pangkat 2 ditambah seterusnya, lalu dikurangi A kali B pangkat 2N min 1 plus B pangkat 2N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidasari Siregar dari kelompok 6 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang aturan sintesis Horner. Misalkan suku banyak fx persamaannya adalah ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0 dibagi oleh suatu konstanta. Maka menurut Horner mengerjakannya sesuai dengan pangkat tertinggi, yaitu A untuk x pangkat 3, B untuk x pangkat 2, dan C untuk pangkat x 1, kemudian D untuk pangkat x 0, dibagi dengan K. Caranya, A kita turun ke bawah karena tidak ada nilai di bawah A, kemudian A dikali dengan K jadi AK, ditambahkan dengan B, yaitu jadinya AK ditambah B, kemudian AK ditambah B kita kalikan dengan K lagi, yang hasilnya AK dikali K jadi AK kuadrat, ditambah B dikali K jadinya ditambah BK. Kita jumlahkan dengan C, maka hasilnya adalah AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Kemudian kita kalikan lagi dengan K, menjadi AK kuadrat dikali K jadinya AK pangkat 3 ditambah BK dikali K jadi BK kuadrat ditambah C dikali K menjadi CK. Kemudian kita jumlahkan dengan D, hasilnya adalah AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Nah, ini adalah hasil dari aturan menurut Horner. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Pertama, tentukan hasil bagi dan sisa dari x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6x dibagi oleh x tambah 1. Penyelesaiannya sama seperti tadi, 1 untuk x pangkat 4, karena x pangkat 3-nya nggak ada, jadinya 0, kemudian min 5 untuk x pangkat 2, kemudian 6 untuk x pangkat 1, dan 0 untuk konstanta, karena tidak ada konstantanya. Dibagi dengan x plus 1, maka x-nya adalah min 1. Sama 1 turun ke bawah, kemudian 1 dikali min 1 hasilnya min 1, ditambah dengan 0 adalah min 1, kemudian min 1 dikali 1 adalah 1, kemudian 1 ditambah min 5 hasilnya adalah min 4, kemudian min 4 dikali min 1 hasilnya adalah 4, ditambah dengan 6 jadi 10, kemudian 10 dikali dengan min 1 hasilnya adalah min 10, min 10 ditambah 0 adalah min 10. Jadi hasil baginya adalah x pangkat 3 min x kuadrat min 4x ditambah 10 dan sisanya adalah min 10. Yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa dari x kuadrat min 4x plus 6 dibagi dengan x min 2. Sama 1 untuk x pangkat 2, kemudian min 4 untuk x pangkat 1, dan 6 untuk konstantanya. Dibagi dengan x min 2 berarti nilai x-nya adalah 2. 1 turun ke bawah, kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4. 6 ditambah min 4 hasilnya 2. Jadi hasil baginya adalah x min 2 dan sisanya adalah 2.
Sekian dari kelompok 6, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.